Saya pernah terpikirkan satu pertanyaan, yaitu dari mana sih keuntungan WhatsApp? Kalau kita lihat sosial media lainnya seperti Instagram, Facebook, Google, YouTube, dan beberapa aplikasi lainnya atau situs lainnya, mereka untung karena adanya layanan berbayar. Dan salah satunya adalah iklan. Orang bisa beriklan di sana, dan kita sebagai pengguna bisa terkena iklan, dan pengiklan atau para advertiser membayar untuk itu. Awalnya cukup aneh bagi saya ketika WhatsApp sendiri memiliki total pengguna 1,4 miliar lebih, dan setiap harinya ada rata-rata 60 miliar pesan yang terkirim. Tapi WhatsApp sendiri tidak menambahkan iklan pada aplikasinya. Aneh bukan? Nah, sebelum memulai, bagi Anda yang belum tahu bahwa WhatsApp memiliki idealisme dari awal pembuatannya, yaitu memang mereka tidak akan menambahkan iklan pada aplikasinya. Dan hingga pada akhirnya Facebook atau Meta sekarang membelinya pada tahun 2014 dengan mahar 222,7 triliun. Wow. Dan sempat beberapa tahun ke belakang, pada akhirnya ada isu bahwa WhatsApp akan menambahkan iklan. Tapi itu tidak jadi direalisasikan. Cukup aneh melihat WhatsApp sendiri tidak menyediakan fitur beriklan, yang mana padahal hampir semua media sosial memiliki fitur beriklan. Kembali ke pertanyaan awal. Gimana cara WhatsApp dapat untung? Pada dasarnya tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan itu secara pasti, karena hanya CEO dan mungkin para pekerja di WhatsApp atau Facebook di sana yang mengetahui model bisnisnya. Tapi di sini kita mencoba menganalisanya. Dan perlu kamu ketahui juga, memang bisnis digital itu unik, bukan seperti bisnis pada umumnya, yang mana kita jualan, ada barang dan pembeli, dan ada margin. Lalu kita dapat keuntungan dari margin. Dan sudah seperti itu. Bisnis di era sekarang, khususnya digital, tidak semudah atau sesimpel seperti itu. Ingat, Facebook membeli WhatsApp dengan nominal fantastis. Lantas apakah kita bisa menyebut Facebook bodoh karena membeli sesuatu yang gratis digunakan dan mereka tidak akan mendapatkan untung? Apakah benar seperti itu? Faktanya bisnis tidak setransparan seperti itu. Sekali lagi, bisnis digital itu unik, bukan soal untung dari segi materi saja. Mari masuk ke topiknya. Berikut 3 keuntungan Facebook dari adanya WhatsApp. Ingat, keuntungan di sini bukan harus berupa materi saja, tapi keuntungan yang dengan adanya WhatsApp, Facebook atau Meta sangat diuntungkan. Yang pertama, kerjasama dengan perusahaan. Mungkin Anda pernah menerima pesan dari akun verified WhatsApp setelah kamu memesan tiket, menggunakan layanan perbankan, membooking sesuatu, menerima OTP lewat WhatsApp, dan itu semua pastinya layanan premium dari WhatsApp berbayar. Memang jarang ditemukan dan masih dibilang belum banyak perusahaan di Indonesia yang menggunakan itu. Pada dasarnya WhatsApp memang gratis jika digunakan untuk sekedar messenger atau kirim pesan atau chatting. Dengan kata lain, gratis jika digunakan untuk personal atau perorangan. Tapi jika untuk bisnis, WhatsApp menyediakan fitur berbayar khusus. Yang kedua, WhatsApp API. Tidak dipungkiri lagi bahwa kini orang nyaman menggunakan WhatsApp, dan pasti perusahaan ingin lebih dekat dan mudah berkomunikasi dengan customer-nya. Dan salah satunya adalah fitur untuk mengirim pesan ke banyak kontak. Baik itu hanya untuk sekedar promo, follow up, atau bot untuk menjawab pertanyaan customer, dan lain-lain. Dan pastinya ini adalah fitur berbayar, dan WhatsApp menyediakannya. Optimasi iklan Facebook dan Instagram. Lebih tepatnya ini adalah pemanfaatan WhatsApp bagi optimalnya iklan Facebook dan Instagram. Jadi memang secara tidak langsung bukan keuntungan materi yang didapatkan oleh Facebook. Sebagai contoh, pernahkah kamu mencari jasa atau produk di Google atau Marketplace? Dan ketika selesai mencarinya, terlepas kamu beli atau tidak, ketika kamu menggunakan aplikasi Instagram atau Facebook, atau sebuah game online, dan tiba-tiba kamu terkena iklan serupa, yaitu barang yang barusan kamu cari atau beberapa jam kamu cari. Pernah kan? Pasti pernah.
Dan itulah salah satu kombinasi dari Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Ketiga aplikasi ini pada dasarnya akan menyimpan dan merekam histori aktivitas kamu, seperti apa yang kita sukai, apa yang kita cari, hingga apa yang kita sering tonton. Jadi sangat tidak heran ketika kita baru mencari sesuatu dalam hitungan menit, kita terkena iklan. Tidak hanya itu, perlu kamu ketahui, WhatsApp itu menggunakan nomor HP sebagai ID atau kode unik. Dan bagi kalian para advertiser atau yang suka beriklan di Facebook, pasti tahu fitur custom audience atau lookalike audience. Yang mana intinya, salah satu fitur ini adalah Facebook akan mencari orang yang mirip atau serupa hanya dari nomor HP yang kita miliki. Bingung? Oke, saya simulasikan. Ada Budi. Dia penjual sepatu dan dia ingin memulai beriklan produknya di Facebook. Lebih tepatnya Facebook Ads. Dan kebetulan, Budi memiliki kontak orang yang pernah membeli sepatu di tokonya. Lalu Budi memasukkan list kontak-kontak pembeli sepatu tersebut ke Facebook. Lalu Facebook akan mencari orang yang mirip karakteristiknya berdasarkan kontak yang dimasukkan Budi tadi. Karena kontak-kontak yang Budi masukkan adalah para pembeli sepatu, atau dengan kata lain orang yang suka terhadap sepatu, maka hasil dari pencarian Facebook akan menghasilkan orang-orang yang mirip dengan kontak-kontak yang dimasukkan Budi, yaitu orang-orang yang berpotensi suka sepatu atau sedang mencari sepatu. Jadi, kini Budi bisa beriklan atau promosi kepada orang-orang itu. Dan akhirnya, Budi sebagai advertiser atau pengiklan diuntungkan karena sepatunya laris. Dan pastinya, Budi akan beriklan lagi di Facebook. Dan Facebook senang, Budi pun senang. Akhirnya Budi pun beriklan kembali dan Facebook senang lagi. Paham kan? Jadi intinya seperti itu. Ada tambahan nih, yang terakhir, penjualan data pribadi. Mungkin ini terlihat menuduh, tapi pada faktanya WhatsApp yang sudah dalam naungan Facebook alias Meta, dan Facebook juga pernah tertuduh dan didenda karena menjual data privasi penggunanya. Jadi sangat mungkin data para pengguna WhatsApp dijual, entah ke pihak intelijen, swasta, atau dijual di deep web. Kurang lebihnya itu sumber income yang dimiliki oleh WhatsApp. Tapi ada beberapa fitur yang kedepannya akan ditambahkan oleh WhatsApp, dan besar kemungkinan ini akan terjadi pada WhatsApp, seperti WhatsApp Pay. Mirip seperti e-wallet pada umumnya. Rencananya WhatsApp akan menambahkan fitur ini tujuannya untuk memudahkan transfer atau transaksi, semudah chatting. Lalu, beberapa fitur berbayar atau munculnya produk-produk berbayar lainnya. Ketika orang sudah nyaman menggunakan WhatsApp dan sulit berpaling, maka tidak dipungkiri juga WhatsApp akan secara perlahan akan menjadikan beberapa fitur atau menambahkan fitur berbayar. Karena kita sudah nyaman, ya mau tidak mau, pasti kita akan berlangganan. Mungkin tidak semua berlangganan, tapi dari sebagian tersebut, WhatsApp sudah pasti untung. Adanya iklan, mungkin pada akhirnya WhatsApp akan kehilangan idealismenya, dan pada akhirnya WhatsApp akan kembali mencoba menerapkan iklan pada aplikasinya. Dan ini sangat mungkin melihat reach atau jangkauan pengguna WhatsApp sendiri jauh tinggi daripada aplikasi-aplikasi serupa lainnya. Jadi gimana? Apakah sudah terjawab rasa penasaran kamu? Jika iya, silahkan like dan share kepada orang-orang yang sekiranya harus tahu. Saya McDani. Terima kasih.